Assalamualaikum, selamat pagi. Bisa dimulai, Mbak? Hmm. Halo, kedengaran suara saya? Dengar kok. Sambil nunggu temannya ya, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Eh, Terima kasih gitu ya kehadirannya. Eh, ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, sebenarnya materinya cuma sedikit masalah problem solving gitu ya, yang terjadi pada saat Anda membuat sediaan padat. Cuma sebelum masalah ke problem solving, mungkin saya coba share dulu yang kemarin. Hmm. Saya lupa hari Senin ini, yang chat langsung sudah saya sampaikan belum ya ini? Sorry. Kemarin kita sudah bahas ya di hmm, pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai ini, hmm, apa namanya, eh, contoh pembuatan formular untuk granulasi basah, ya. Yang chat langsung sudah atau belum, Mas Nabil? Seingat saya kemarin sampai eh, formula. Nah, yang formulanya ini kan granulasi basah, yang cetak langsung ini udah belum ya? Hmm. Iya, lupa. Yang lainnya, ya Pak. Yang lainnya masih ini. Masih belum, Prof. Ya, saya ingat saya belum. Hmm. Ya, jadi untuk cetak langsung ini sebenarnya formulanya lebih sederhana, tetapi ya ini kuncinya itu di pemilihan pengisinya, ya di pemilihan pengisinya. Ya, perhatikan ini ya. eh apa namanya? Ya, bagaimana Anda memilih ini? Kan itu kuncinya, ya kan? Ya, Anda harus tahu dulu sifat bahan aktifnya ini, ranitidin. Kalau nyusunnya sama aja yang kemarin ya. Nomor satu, ya sesuai ini aja. Nomor satu, nomor dua bobot tabletnya, nomor tiga penghancurnya, ya. Kemudian nomor empat itu ada apa glidan, lubrikan gitu aja. Jadi, nah ini ada pengikatnya. Kenapa? Karena pengikatnya itu jadi satu sama ini. Jadi ya, syarat suatu bahan atau campuran bahan untuk bisa dikompresi menjadi tablet, yang pertama itu kan harus bisa mengalir ya. Dia bisa mengalir, terus yang kemudian bisa menjadi massa yang kompak. Ya, menjadi massa yang kompak. Dua ini. Nah, inilah dasar pemilihan untuk excipient-nya ini. Ya, bahan aktifnya bagaimana? Ya, ini sifat dari bahan aktif, namanya 75. Gitu ya. Hmm. Ada metode, ini tolong dicatat ya, metode yang digunakan untuk memilih eksipien itu istilahnya atau namanya itu adalah dengan potensial dilusi atau bahasa Inggrisnya mungkin dilution potensial. Ya, apa itu dilution potensial? Yaitu kemampuan suatu bahan untuk bisa memperbaiki sifat dari bahan aktif. Ya, saya ulangi. Kemampuan suatu bahan pengisi ya untuk memperbaiki sifat dari bahan aktif. Ini di sini kan Anda mencampur saja ya bahan aktifnya itu dengan eksipien. Otomatis eksipiennya itu
kalau bahan aktifnya itu tidak bisa mengalir, ya, kemudian ini ada aminnya gitu kan, kemudian kompaktibilitasnya jelek, maka Anda harus memilih eksipien yang alirannya bagus, kompaktibilitasnya bagus. Makanya di eksipien itu untuk cetak langsung itu kan sendiri. Ya, Anda kan sudah presentasi juga ya. Ini saya balik sedikit, saya ambil dari Modern Pharmaceuticals. Ya ini, Mbak. Ini, Mbak. Mungkin lainnya, Anda kemarin ada yang sudah digabung, jadi coprocess excipient ya. Di sini flow-nya bagaimana, kemudian kompresibilitas bagaimana. Maka dua sifat ini menjadi penting untuk cetak langsung. Ya, selalu dilakukan kombinasi bahan. Tapi sekarang ada kemarin yang kamu presentasikan, ini praktikumnya hari apa? Senin. Hari Kamis, Prof. Hari Kamis ya. Nggak tahu sama saya atau enggak itu ya. Ya, itu ini, dua bahan ini. Kalau sekarang itu banyak dikembangkan koproses, di mana koproses itu gabungan dari dua bahan ini. Contohnya kemarin Anda presentasikan mungkin ya, dari tugasnya Budani itu, kan ada yang laktosanya 75%, kemudian afiselnya itu 25%. Ya, nah itu sebenarnya ini, ya, menggabungkan sifat-sifat ini. Jadi yang kompaktibilitasnya bagus, kemudian alirannya bagus. Tentu harganya relatif lebih mahal dibandingkan eksibien biasa. Ya, itu salah satunya juga. Ya, nih saya balik lagi ke sini. Jadi kalau diperhatikan, ya ini Star RX 1500 ini alirannya lebih bagus dibandingkan Avisel. Tapi Avisel itu kompatibilitas atau kompresibilitasnya itu lebih tinggi ya dibandingkan Star RX 1500. Ya, ini sudah tahu karena ada dua gugus amin, maka eksipien yang dipilih ya jangan ada yang laktosa atau glukosa atau glukosa gitu ya. Komposisinya ini dicari berapa jumlahnya itu ya dari potensial dilusi. Jadi potensial dilusi ini prinsipnya gini, umpamanya bahan aktifnya 75 ya, kamu tambahkan star ereknya 75, kemudian afiselnya 75, itu diuji nanti. Yang pertama mengalir enggak, kemudian nanti dibuat tablet gitu ya, tabletnya kekerasannya berapa. Oh ternyata nggak bisa mengalir, berarti dinaikkan. Star Eric-nya mungkin dari 100, kemudian 150, dan seterusnya. Ya, sampai dia ketemu komposisi yang pertama ngalir dulu, yang kedua kalau dibuat tablet, nanti kekerasannya itu cukup tinggi. Mamanya ditekan pakai 2 ton gitu ya. Kekerasannya sudah masuk di atas 6 gitu. Nah, itulah komposisi itu yang dipilih. Ya, dulu kita lakukan ya pada saat praktikumnya itu waktunya cukup panjang, tapi karena sekarang waktunya pendek, mungkin nggak nututin kalau kita harus melakukan yang namanya potensial dilusi. Ya, nanti Anda bisa cari prosedurnya itu gimana. Jadi bahan aktif dan eksipien itu dicampur, kemudian dilihat kecepatan alirnya. Ya, kalau kecepatan alirnya nggak bagus, ya nggak usah dilanjutkan. Ya, tambah lagi eksipiennya, ya komposisinya dirubah gitu ya. Kita punya beberapa komposisi, setelah dia bisa mengalir, kemudian dapat menjadi massa yang kompak, nah itu baru pilihan eksibien yang tepat. Baru ditaruh di sini. Ya, ini kan mudahnya karena saya sudah hafal gitu ya. Saya ambil dari sini. Tapi kalau Anda tidak punya dasar sama sekali, ya ini harus dilakukan. Gitu kira-kira. Ya, ini tinggal nyampur. Ya, hati-hati. Kelemahan dari cetak langsung itu adalah homogenitas. Jadi teknik mencampurnya itu ya penting. Ini kemudian optimasi formula pakai DOE, set of experiment, ya nanti nggak tahu sekarang dijelaskan budaya atau enggak, biasanya diberikan ke S2.
Ya prinsipnya yang ubah-ubah seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Kalau penghancurnya dinaikkan gimana ya, nanti sampai ketemu komposisi yang tepat itu seperti apa. Ya sama umpamanya start ericnya dinaikkan, nanti alirannya bagaimana. Kalau efisiennya dinaikkan, nanti kecepatan aliran bagaimana, ya kompatibilitasnya bagaimana, itu dicari. Itu dari dua formula ini ada yang mau ditanyakan untuk bekal kamu praktikum? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nanti bekal berikutnya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini kan Anda sudah mendapat apa namanya eksipien, Anda sudah mempresentasikan, kemudian Anda sudah metode pembuatannya sudah, ya. Sekarang kuliahnya mungkin sudah, ya nanti Anda akan melakukan ini dikasih Bu Dani tugasnya, kemudian Anda coba mencari sifat bahan aktifnya ya. Setelah bahan aktifnya ketemu, nanti coba Anda susun ya formulanya. Silakan Mbak Sobagi, Angelin. Baik, saya Angelina. Saya mau tanya Pak, kalau soal yang tadi perbandingan tuh katanya kan harus percobaan. Kalau ambil di referen gitu nggak boleh. Terima kasih. Referensi, kamu referen kan nggak ada tuh Mbak perbandingan yang pas. Saya bisa dikasih contoh, karena sifat dari bahan aktifnya kan tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Ini karena Anda belum ini ya, belum apa namanya, sorry, belum bahan aktif ya. Nanti sambil ngecek di lab, belum ngecek di lab ya, Angelina. Belum Pak. Nah, Eh, jadi gini, langkah pertama memang harus bahan aktif dulu sebenarnya. Bahan aktifnya itu harus diketahui sifat fisik, fisikomekanik, ya, fisikokimia, dan seterusnya. Contoh aja ranitidin mamanya. Ranitidin itu mungkin nanti apa yang kamu dapat sifatnya bagaimana sih? Kamu baru tahu. Atau vitamin C lah. Vitamin C itu ada yang langsung mengalir, Mbak. Jadi vitamin C itu ada yang langsung mengalir, ada yang langsung apa istilahnya vitamin C untuk direkompres. Jadi kalau di literatur gitu ya, itu kan biasanya disebutkan secara umum ya. Anda nggak tahu karakter dari bahan aktifnya dan karakter dari excipientnya. Itu bisa berbeda-beda. Ya, saya kasih contoh berikutnya. Paracetamol yang kemarin ya. Paracetamol itu kalau mamanya di situ disebutkan apa, kalau dia nggak menjelaskan itu repot juga ya. Apakah dia bentuknya monoklinik atau ortorombik gitu. Karena sifat fisikokimianya kan berbeda tuh. Ya Mbak, bentuknya bisa dicetak langsung, satunya enggak. Nah, kamu begitu nanti formulanya ini, terus kamu terapkan secara umum, ya nggak bisa. Itu dari sisi bahan aktif ya. Belum dari sisi eksipien, Mbak. Pengalaman saya di industri gitu ya. Eksipien itu dengan supplier yang berbeda, itu ternyata karakteristiknya bukan seperti yang Anda presentasikan. Nggak sama persis. Saya kasih contoh yang paling gampang gini ya. Umpamanya laktosa saja ya. Laktosa dengan supplier yang berbeda, biasanya kalau kita buat 100 kilo gitu ya campuran, itu airnya 10 liter gitu ya. Nanti kalau suppliernya itu ganti B gitu ya, karena ini kosong gitu ya, airnya mungkin bisa 12, bisa sampai 15, Mbak. Nah, itu. Belum nanti di faktor speed gitu ya, speed mesinnya. Kalau speednya kamu naikkan, tentu kamu butuh granul yang cepat mengalir gitu ya, lebih cepat mengalir. Nah, tentu itu formulanya akan berbeda. Gitu kira-kira, Mbak. Kamu jadikan perbandingan boleh ya. Contohnya dari pustakanya ini, komposisinya ini gitu ya. Tapi kamu harus tetap mencoba.
Karena bahan yang ada di depanmu itu belum tentu sama dengan yang di literatur itu. Iya, gitu kira-kira Mbak. Tapi konsepnya Anda harus tahu, gitu ya. Gitu Mbak Angelina. Ada lagi? Baik, terima kasih, Prof. Yang lain? Silakan yang lain. Cukup? Oke, kalau nggak ada, nanti saya coba yang ini ya. Sekarang oh, ini ya. Jadi ini belum survei sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah tahu formulanya bagaimana, tahap yang berikutnya adalah ini. Ini penting sekali ya untuk seorang apoteker, untuk seorang saintis gitu ya, untuk bisa melakukan. Jadi Anda membuat formula tidak sekedar membuat saja, kemudian apa namanya lepas gitu ya. Masalah-masalah pada proses manufaktur. Ya, sumber penyebabnya apa? Sama seperti saya jelaskan di awal sekali, gitu ya. Jadi sumber masalahnya itu ya sebenarnya cuma dua ya, di alat dan di formula. Ya, alat itu artinya energi, mesin, itu ya. Terus kemudian formula itu ya material, bahan, baik bahan aktif, eksipien, gitu kan. Kemudian atau kombinasi keduanya. Jadi bisa eh, bahannya, bisa juga alatnya. Saya kasih contoh gini, kalau yang dua-duanya. Kalau yang alatnya dulu deh. Kalau alatnya gini, umpamanya kamu tadi ya, speed-nya itu naik, gitu ya. Sementara formulamu tetap, ya kalau flow-nya itu kurang, maka yang terjadi adalah variasi bobot. Gitu kan? Itu alat umpamanya. Kalau formula, mamanya ya gampang lah formulamu, mamanya rapuh gitu ya, atau disolusinya nggak masuk dan seterusnya. Nah, itu kan kalau setting alatnya sudah tetap, ya kamu harus merubah formulanya. Atau kombinasinya. Jadi formulanya yang tidak benar, settingnya tidak benar. Itu ya. Nih, masalah-masalah yang terjadi itu gini, yaitu ada capping, lamination, ya, picking, sticking, mottling, variasi bobot, variasi kekerasan, atau double impression. Ini capping. Ya, apa penyebabnya? Ya, jadi yang pertama granulnya terlalu kering. Ya, Anda nanti belajar, makanya di proses itu Anda akan belajar mengeringkan. Mengeringkan itu berapa suhunya berapa, waktunya berapa, itu harus tahu. Ukuran dinyatakan kering itu bagaimana? Ya, ada istilahnya MC, moisture content, gitu ya. Jadi kalau dia dinyatakan kering, itu biasanya MC-nya itu sama dengan kelembapannya, kelembapan ruangan. Artinya dia EMC, ya tolong dicatat. Jadi granul itu dinyatakan kering jika EMC, equilibrium moisture content. Jadi kandungan air yang ada di dalam granul atau kandungan lembab yang ada di dalam granul itu sama dengan kelembapan ruangan. Ya, itu yang dinamakan dengan tahap akhir pengeringan. Ya, jadi MC-nya itu berapa sih? Kelembapan ruangannya berapa? Karena apa? Mamanya kalau bahanmu terlalu basah, kelembapan ruangnya sangat kecil gitu ya, maka air yang ada di dalam bahannya itu akan keluar gitu ya. Atau sebaliknya, bahanmu kamu keringkan sampai 1% kandungan airnya, tapi ruangannya tidak diatur gitu ya, sehingga kelembapan itu tinggi, maka kelembapan ruangan akan masuk di sana. Dia dinyatakan kering jika EMC, terjadi keseimbangan equilibrium moisture content antara granulnya itu dengan ruangannya. Kalau dia terlalu kering, maka yang terjadi adalah ikatan antar partikelnya itu jadi lemah, sehingga terjadi seperti ini. Ya, capping
itu terlepasnya lapisan atas tablet, ya seperti ini. Ya, seperti yang di sini ini. Ya, lepasnya permukaan atas tablet. Ini ya. Kemudian fine-nya terlalu banyak. Fine apa fine? Fine ini jangan keliru kalau ditanya fine. Fine itu partikel yang berukuran kurang dari 100 mikron. Ya, bukan ukuran. Biasanya kamu kalau salah gitu ya, ukuran partikel. Ya. Bukan ukuran partikel. Partikel yang berukuran kurang dari 100 mikron. Kenapa kalau fine-nya itu terlalu banyak, di atas 10% biasanya, itu menyebabkan capping. Ya, karena karena partikel-partikel halus cenderung untuk mengikat udara, ya, mengikat udara sehingga pada saat dikompresi udara itu terjebak di area ini. Kelihatannya Angelin yang di sini. Begitu nanti kompresinya itu ditarik, gitu ya, udaranya itu akan apa? Cenderung untuk ingin bebas gitu, sehingga lapisan atasnya itu terangkat. Gitu. Ya, kemudian bentuk pansisnya ada yang konkav, ada yang deep konkav, ya beveled edge gitu ya. Jadi agak bukan flat ya, tapi agak dalam gini. Jadi bisa terjadi ngangkat gini ya. Atau dainya terlalu aus, dainya itu pansis bawah atau pansis atasnya. Atau pengaturan pansis bawah yang tidak tepat, ya, atau pengaturan sweep of blade yang tidak tepat. Sweep of blade itu yang biasanya untuk eh, apa ini loh, mendorong tablet yang sudah dicetak itu masuk ke wadahnya gitu ya. Jadi sweep, jadi apa sepatu ini ya, penggilingan sepatu gitu ya. Dan di bawahnya dia ngisi sambil dia nendang tabletnya. Nanti dilihat di mesinnya. Ya ini, ya ini adalah penyebabnya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalau granul yang terlalu kering itu biasanya bisa dibasahi, granulnya bisa dibasahi, atau setting kelembapan ruangnya bisa disesuaikan. Jadi kalau di industri, setting ruangan itu berbeda-beda. Kalau umpamanya untuk ini ya, untuk effervescent gitu, itu kelembapannya sangat kecil. Itu berbeda dengan yang untuk tablet biasa. Itu harus diatur. Ya, kalau tablet biasa kemudian di ruangan effervescent, jelas yang terjadi adalah ini. Ya, terlalu kering nanti. Kalau fine-nya terlalu banyak, apa cara mengatasinya? Dilakukan granulasi ulang. Ya, kemudian bentuknya ini ya apa namanya dirubah menjadi bentuk yang flat. Itu kalau ini yang menjadi masalah. Atau ini ada yang aus ya. Kalau ada yang aus ya diganti, pengaturannya disesuaikan. Ya dua ini pengaturnya disesuaikan. Itu yang capping. Iya. Lamination apa? Lamination ini yang berlapis-lapis seperti kue lapis gitu ya. Kalau capping tadi kan apa? Konsepnya lapisan atas ini. Ya, ini capping. Kalau lamination gimana, Pak? Kalau lamination kan, sorry, ya, ini apa? Kan spread gitu ya. Dia itu berlapis-lapis gini. Kan, wah ini. Jadi nanti ini terangkat, ini bisa terangkat, ini bisa terangkat gitu. Ya, nanti kelihatan itu di tabletnya gitu ya. Jadi capping dan lamination. Yang kedua yang packing dan sticking. Ya, picking itu lengket, ya. Picking itu lengket di pansis, sticking itu lengket di die. Jadi mesin tablet itu kan gini ya. Ini yang tempat serbuknya masuk, itu namanya die, ya die. Kalau pansis bawah, ini ada pansis, sorry, gambarnya gitu ya. Ini pansis bawah, terus kemudian ada pansis atas. Kalau dia nempelnya itu di pansis, maka namanya picking. Tapi kalau nempelnya itu di ruangan ini, di die ini, ya, maka namanya sticking. Ya, penyebabnya apa? MC terlalu besar. Nah, makanya kalau kamu mengeringkan belum ini ya, akan terjadi peristiwa kayak gini, lengket gitu ya, picking atau sticking. Karena mengatasi MC yang besar ya dikeringkan lagi gitu ya.
bahan pengikatnya kurang atau kurang efektif, bisa ditambah atau diganti yang lebih efektif. Ya, umpamanya Anda menggunakan amilem gitu ya, mungkin bisa diganti PVP. Ya, lubrikannya kurang atau kurang efektif, ya, namanya lubrikannya ya MG syarat gitu ya, ya udah biasanya ditambah gitu ya. Yang keempat, adanya bahan titik lebih rendah. Nah, ini sering saya temui ya. Contohnya yang titik lebih rendah itu ibuprofen. Ya. Ibuprofen itu sekitar 60 berapa, nggak sampai 70. Ya, kalau itu dibuat tablet atau kaplet, ya ini cenderung untuk terjadinya picking atau sticking. Saya saya ingat betul waktu itu, saya rapat senat di Malang itu apa, Jambuluwok gitu ya, Tanah Batu itu. Jambuluwok sana ditelepon, Sabtu-Sabtu ditelepon dari pabrik, anu Pak, mesinnya macet-macet gitu, mau buat ini. Saya tanya buat apa? Anu ibuprofen, macet-macet. Oke, kenapa sih? Tiap 15 menit itu lengket Pak, 15 menit. Waduh, kawan. Saya lihat formulanya, nah ini, jadi sudah ada ibuprofen. Nah, ibuprofen itu kan berinteraksi dengan stearat-stearat itu, Mbak. Ini coba dilihat ya. Jadi dia membentuk eutecticum. Jadi titik lebur itu tambah rendah lagi. Ya, sehingga ya saya minta untuk diganti. Ya udah ganti aja MG stearat itu ganti talak gitu. Yang tidak ada stearatnya, ya sehingga titik leburnya tidak semakin jatuh gitu. Ya, nanti coba dicek kalau kamu enggak, ibuprofen ini titik leburnya enggak sampai 168, enggak sampai 70, 68 kalau enggak salah. Ya, kalau ada syarat-syarat, eh, itu skripsinya Bu Putri ya dulu sama saya. Jadi dia bisa eutecticum sehingga titik leburnya menjadi lebih rendah. Ya, ini harus diperhatikan nih. Caranya bagaimana ya? Anda bisa tambahkan excipient yang titik leburnya tinggi, ya. Atau yaitu mencegah terjadinya eutecticum, ya, tidak menambahkan bahan yang menyebabkan dia eutecticum. Yang kelima digrafir ya, biasanya ada huruf A, B, O gitu, H gitu. Itu menyebabkan lengket ya. Bagaimana caranya ya nggak usah digrafir lah untuk mengatasinya. Jadi ya, yang ketiga mottling. Ya, mottling ini itu kamu bisa lihat warna-warna yang gini. Ya, ini bisa disebabkan oleh degradasi bahan obat, ya, atau eksipien, terjadinya migrasi bahan pewarna, atau larutan dengan bahan pengikat yang berwarna. Ya, ini. Cara mengatasinya bagaimana, Pak? Jadi migrasi ini, kalau migrasi itu ya, kamu harus, makanya mengeringkannya itu harus pelan-pelan. Ya, suhunya tidak boleh terlalu tinggi kalau migrasi seperti itu. Atau menambahkan eksipien yang bisa menyerap itu. Ya, sehingga nanti warnanya tidak muncul. Ya, itu pewarnanya itu diabsorpsikan ke eksipien dulu. Ya, ini mottling. Variasi bobot, ini yang sering terjadi, istilahnya di industri itu. Kalau teman-teman industri itu mounting gitu ya. Mounting bobotnya itu tidak seragam gitu. Penyebabnya ukuran dan distribusi ukuran granul atau campuran. Ya, otomatis kalau ukuran dan distribusi ukurannya itu bervariasi, alirannya mesti akan bervariasi. Ya, ini alirannya masa kurang bagus, Anda bisa tambahkan glidan, ya pencampuran glidan, kecepatan mesinnya terlalu tinggi itu bisa. Tadi saya sampaikan, ya harus sesuai antara aliran itu dengan setting mesinnya. Kalau setting mesinmu terlalu tinggi, dia tidak ngatasi untuk bisa masuk di sana. Ya, itulah yang terjadi variasi bobot atau desain hoppernya yang tidak tepat. Ya, untuk mesin rotary itu mungkin bisa disebabkan oleh variasi pansisnya. Nih,
Kekerasan juga, double impression itu untuk pan-pan yang di grafik. Jadi ada semacam bayang-bayang gitu ya di logo-logo yang dibuat. Itu namanya double impression. Itu permasalahan-permasalahan yang umum gitu. Kalau disolusi, diintegrasi itu kan masalah di formulanya yang harus kompleks, harus diperbaiki. Ini kemasannya, ya kemasannya bisa macam-macam. Ya ada polyvinyl chloride ya dan seterusnya. Ini ya. Ini kemasan Anda harus pahami juga, sekarang ini kemasan kecil-kecil semua. Ya, karena adanya efisiensi. Jadi sebelum pemerintah lakukan efisiensi, industri farmasi sudah melakukan efisiensi lebih dulu gitu ya. Kemudian uji stabilitas yang saya sampaikan kemarin pada saat kita apa namanya pilot scale itu kan sudah bisa diuji ya. Uji stabilitasnya karena kita masuk ya menurut ICSQ 1A dari International Conference of Harmonization ya, nomor Q1A kita masuk di sini ya sehingga pada saat uji stabilitas maka suhu penyimpanannya itu 30 derajat dengan RH relative humidity-nya 70%. Ya ini yang saya katakan relative humidity itu kan ruangan tadi ya. Ya, makanya di industri itu harus diatur betul suhu dan kelembapannya. Ini kalau menurut ASEAN Guideline of Stability Study of Drug, ya. Jadi untuk apa namanya yang dipercepat itu suhunya bisa dinaikkan ya 40 derajat, RH-nya 75, kemudian yang real time itu 30 derajat ya, kemudian RH-nya 75. Interval samplingnya sampai 6 bulan. Kalau ini berapa ini? Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun ya. Makanya masa edar biasanya kan ada 5 tahun, minimal 2 tahun lah, 2 tahun di sini. Ya, berarti ini real time. Ya, jadi sekarang kalau untuk registrasi, data ini tetap diperlukan yang accelerated, tapi real time-nya itu harus dilaporkan untuk, jadi mamanya Anda mau klaim 2 tahun, berarti 2 tahunnya itu harus dikirimkan. Anda klaimnya 3 tahun, ya data 3 tahunnya harus disampaikan. Makanya kalau membuat formulanya terlambat, ya waktumu habis ya, nggak bisa. Evaluasinya ini, ya penampilan warna, bau, kandungan lengas, kekerasan, kerapuhan, kadar, ya kemudian disolusinya. Ya ini sering PR dari Badan POM ke industri farmasi setelah 1 tahun, 2 tahun itu kondisinya eh, masih memenuhi syarat atau tidak. Ya, kemudian uji BABE, saya kira Anda sudah diberikan di biofarmasi, tapi prinsipnya ada produk obat yang memerlukan uji ekuivalensi in vivo, ada yang cuma in vitro atau disolusi terbanding, ada yang tidak memerlukan uji ekuivalensi. Ya. Ini produk obat yang memerlukan uji ekuivalensi in vivo, ya obat-obat yang penggunaannya kritis, gitu ya, anti tuberkulosis, anti malaria dan seterusnya, indeks terapinya sempit, ya kemudian ada masalah di bioavailabilitas atau bioekuivalensi dan proses atau eksipien mempengaruhi bioavailabilitasnya. Untuk produk non-oral atau non-parental untuk bekerja sistemik, terakhir masuk suppository ya, ini semuanya memerlukan uji in vivo ya. Produk lepas lambat ya, ini semuanya memerlukan itu. Ya, in vivo termasuk okular, nasal, dermal, vaginal dan seterusnya. Yang kedua, kategorinya adalah produk obat yang cukup dilakukan uji in vitro atau uji disolusi terbanding. Ya, ini banyak di industri farmasi juga. Kalau in vivo itu uji bioavailabilitas, bioekuivalensi itu butuh anggaran cukup besar ya, minimal 1 kali uji itu 300 juta. 300 juta, ya. Yang pertama produk obat yang tidak termasuk di butir 1 tadi, nah ini, biasanya produk kopi itu hanya melakukan uji disolusi terbanding. Umpamanya ya paracetamol gitu kan sudah ada tuh, asam flavonoid itu sudah ada. Itu persyaratannya
uji disolusi terbanding. Ya, nanti ada ngitung-ngitungnya itu. Nanti pas evaluasi Anda dijelaskan. Ya, untuk ujian OSCE, untuk ujian CBT, itu untuk ujian OSCE juga ini mesti akan ditanyakan. Ya, untuk produk kopi, ya baik lepas cepat maupun tablet lepas lambat. Ya, berdasarkan BCS zat aktif serta karakteristik disolusi dan profil disolusi BCS K1, ya yang disolusi cepat, BCS K3, ya, ini dilakukan uji disolusi terbanding. Jadi Anda hanya membandingkan secara in vitro, ya disolusinya itu dengan sediaan inovator, itu. Ya, ini karakteristik nanti pada saat uji disolusi, ya ini ada kriteria sangat cepat jika 85% terlarut dalam waktu kurang dari 15 menit, ya. Ini contohnya apa namanya, asam mefenam kalau tidak salah. Ada yang cepat itu disolusinya kurang dari 30 menit. Ya, ada beberapa kriteria di uji disolusi. Ya, ini susahnya ini. Saya dapat proyek juga sama Budani itu ya kalau gini, uji disolusi terbanding ini kenapa? Karena ini harus dilakukan di 3 media. Ya, ini kenapa ini susah? Nah ini kalau formul Mamun tepat itu kadang-kadang di eh, media HCl 1,2 itu memenuhi, tapi yang di buffer fosfat itu tidak memenuhi. Ya, itu mamanya di buffer fosfatnya memenuhi, di HCl tidak memenuhi. Ya, ini ini yang kita lakukan sehingga formulanya itu harus tepat ya. Tapi Anda biar tahu dulu deh. Nanti kalau Anda sudah bisa nyusun formula, kalau pas uji disolusi terbanding ini, kalau Anda butuh konsultasi ya ke sini aja. Karena ada beberapa trik gitu ya yang kita lakukan untuk bisa memenuhi ketiga media ini. Ya, ketiga media ini. Ya, ini cara menghitungnya. Dia dinyatakan eh, apa namanya? Dinyatakan sebanding gitu ya. Karena ini dibandingkan faktor kemiripan F2-nya ini ada ya. Jadi F2-nya sama dengan 50 atau lebih besar. Itu disebut ekivalen. Ya, nanti kalau ditanyakan mohon jadi catatan kapan suatu uji disolusi terbanding itu dinyatakan ekivalen atau dinyatakan sama jika nilai F2-nya itu sama dengan 50 atau di atasnya. Ya, rumusnya ini. Ya, nanti dibandingkan sama referennya. Ya, kalau paracetamol itu kalau tidak ada reference, ini ya, karena referensi itu kok mahal ya biasanya. Kita biasanya kalau tidak ada reference USB. Jadi USB itu kadang-kadang menyediakan reference untuk tablet. Kalau tidak ada inovator. Ini tolong dicatat ya. Yang pertama sebagai pembanding itu reference. Ya, kalau referensinya tidak ada, itu inovator. Kalau inovatornya tidak ada atau sulit didapat, maka market leader itu yang dijadikan ukuran. Ya, yang dijadikan ukuran. Jadi umpamanya paracetamol ini eh, apa namanya inovatornya itu kalau saya tidak salah Dumin ya. Namanya kalau Dumin tidak ada, maka market leadernya umpamanya Sunmol itu. Maka itu yang digunakan sebagai standarnya. Sebagai pembandingnya kalau kita ingin memproduksi apa namanya obat kopi. Atorvastatin gitu ya. Atorvastatin itu saya lupa inovatornya itu apa ya. Ya, itu kalau nggak ada, berarti yang inovatornya. Sorry, inovatornya nggak ada, berarti yang market leadernya. Tuh. Biasanya di pasaran itu agak susah, Mas. Kadang-kadang kita industri itu belinya di Badan POM gitu ya untuk inovator, untuk reference.
Kalau tidak ada inovatornya, kalau inovatornya tidak ada, biasanya kita beli ke luar negeri. Untuk produk obat yang tidak memerlukan uji ekivalensi, ya produk kopi untuk intravena, parenteral itu tidak perlu uji ekivalensi. Ya, ini semua ada di sana. Ini perhitungannya tadi ya. Obat uji, proses pembuatannya harus CPOB. Jadi yang diuji tadi itu harus CPOB, kemudian harus identik dengan obat yang akan dipasarkan, ya komposisi, ya, kualitas, cara pembuatan, prosedur dan seterusnya. Idealnya produk uji diambil dari skala produksi. Idealnya ya. Bila hal tersebut tidak memungkinkan, ya dapat digunakan pilot batch. Ya benar ya Mas. Mas Nabil, saya akan jelaskan. Jadi kalau umpamanya Anda sudah pilot, itu sebenarnya bisa dilakukan uji-uji tadi. Ya, Spons yang menyimpan obat selama 2 tahun setelah selesai studi dan 1 tahun setelah settle. Jadi industri-industri itu harus menyimpan ya obat itu selama 2 tahun setelah selesai studi ini. Ya ini ya ini saya sampaikan. Makanya di skala batch, pilot itu sudah bisa digunakan untuk uji-uji. Ini parameter-parameter yang dibandingkan, AUC-nya, Cmax, Tmax-nya ini. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Ya sudah ya. Ini sertifikat of analysis, itu ya. Kemudian ini GRAS. GRAS itu Generally Recognized as Safe. Jadi eksipien-eksipien yang digunakan untuk bahan obat itu ya harus dinyatakan aman ya oleh FDA. Ini linknya Anda bisa lihat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Si ngantuk sudah jelas. Yang mau ditanyakan? Gini kan, makanya yang penting sekali saya tekankan ya, usahakan. Nanti pas diskusi sama Bu Dani nggak bisa lagi praktikum. Jangan kamu absen aja dulu. Monggo. Yang penting itu ya diskusi gini gitu loh. Mau diskusi kelas, mau diskusi di sini. Kuliah kan nggak tahu materinya sudah saya berikan belum ya? Sudah saya berikan belum materinya? Saya lupa kelompok ini. Untuk PPT-nya belum dikasih, Pak. Ya, untuk hari ini. Hari ini dan yang minggu lalu. Oh, kemarin ada yang sudah tak kirim semuanya. Ntar berarti ya, sambil nunggu. Silakan absen.
Enggak, kirim dicek Mbak. Misi, Hmm. ada nama Nabila mohon diabsenkan karena tidak ada device lain. Terima kasih. Permisi Prof, atas nama Ikhlas Zarina Amalia tidak bisa absen. Oke. Terima kasih Prof. Apa? Nancy, Irena, Irena. Ini sambil nunggu Karina, ada yang mau didiskusikan? Coba Karina ada enggak ya? Harusnya ada nih. Ini mana tuh? Karina. Saya Oh, izin mohon iya. dulu. Ya, ya. Terima kasih Pak. Udah, kamu tunggu. Berarti sudah semua ya? Oke. Baik, ada yang mau didiskusikan? Oke. Yang mau didiskusikan? Mau ditanyakan? Jadi sudah ya. Jadi yang pertama dulu kita belajar apa namanya? Mengenai tahapan-tahapan ya untuk pengembangan suatu sediaan. Tahapannya semuanya sudah saya sampaikan. Nanti detail-detailnya tolong dibaca gitu ya. Kemudian yang kedua itu sampai ke formulasi ya. Nanti tahapan formulasi pemilihan metode pembuatan sudah saya berikan di sana. Terus yang ketiga ini problem solving. Jadi apa sih masalah-masalah yang terjadi pada saat Anda melakukan proses manufaktur gitu ya. Penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, itu yang terjadi. Ya, kemudian uji-uji tadi, ya uji yang lainnya nanti akan diberikan tersendiri ya, karena biasanya ini masuk di CBT, dia akan diberikan sendiri supaya Anda paham betul ya. Cuma contohnya gini, kekerasan gitu ya, terus kerapuhan, ya nanti sampai detail itu Anda harus cari. Mungkin Bu Dani nanti juga akan menyampaikan. Jadi kalau kekerasan tablet itu bagaimana? Sampai detail ya, tolong sampai detail. Artinya memang gini, kalau di uji apa namanya kekerasan itu kan berapa tablet yang diambil, ya, kemudian nanti setting alatnya bagaimana, ya, spesifikasi alatnya, kemudian kekerasan yang memenuhi syarat itu berapa, ya, kemudian uji kecepatan alir. Ya, berapa sampel yang diambil, ya, kemudian alatnya itu pakai apa, pakai corong alir umpamanya, berapa diameter apa mulut lubangnya itu, jaraknya dan seterusnya. Karena Anda harus melakukan nanti di OSC ya, sorry di OSC ya. Ya, kecepatan alir, terus waktu hancur gitu kan. Waktu hancur itu harus detail juga medianya itu medianya apa, berapa volumenya berapa, suhunya berapa, kemudian alatnya apa ya, kemudian nanti bagaimana cara memasukkan sampelnya, ya, kemudian di situ ada pemberatnya itu cara memasukkannya gimana, ada itu, ya, kemudian disolusi juga gitu, ya, disolusi itu masuk di OSC juga, tapi biasanya kalau disolusi itu DUMI ya, atau DAMI ya, jadi kalau Anda terlalu lama kan waktunya biasanya 10 menitan ya, di situ biasanya nanti sudah apa
Ya ada alatnya, kemudian nanti Anda diminta sudah ada datanya gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan, medianya apa gitu ya, berapa persyaratannya berapa gitu ya, dan seterusnya. Itu jadi solusi, disintegrasi, ya kekerasan, kerapuhan, bobot, ya keragaman bobot dan seterusnya nanti akan dijelaskan lebih rinci ya di topik tersendiri. Tapi Anda harus cari itu jadi prinsipnya gini, tolong dicatat juga Mbak Angelina. Nanti teman-teman kalau tidak paham kamu yang ngomongin lah. Jadi untuk evaluasi itu prinsipnya ada dua. Ada yang namanya evaluasi itu karena ini official. Official itu artinya ada di buku-buku apa namanya semacam gini ya, buku-buku resmi ya. Contohnya farmakope. Official. Saya kasih contoh namanya yang official itu bobot, ya, kemudian kadar, disolusi, waktu hancur, itu official. Artinya kalau itu tidak memenuhi produkmu itu tidak bisa diedarkan. Ya. Yang kedua, ya untuk evaluasi atau uji ini unofficial. Dengar ya semuanya, unofficial. Unofficial itu artinya apa? Dia tidak ada di farmakope, ya, tapi ada di literatur yang lainnya untuk kepentingan industri. Saya kasih contoh, ketebalan tablet, diameter tablet, ya, kekerasan tablet, itu tidak ada di farmakope. Kekerasannya, ya ada persyaratannya, mamanya kamu buat sendiri. Umumnya mamanya 6 sampai 8 gitu ya. Nggak harus yang 9 itu nggak memenuhi syarat, enggak. Itu. Kalau dia bisa mamanya kekerasan 9, tapi waktu hancur, disolusinya memenuhi, nggak masalah. Ukuran, ya jangan pakai farmakope yang udah lama gitu, Mbak. Yang diameternya harus sepertiga, ketebalannya sepertiga dari diameternya. Itu udah lama itu. Gitu. Nah, kalau gitu kan vitamin, apa nggak masuk kan ya? Itu kan lebar tuh, ya kan? Enervonsin nggak masuk tuh. Nah, itu ketebalan, kemudian eh, diameter apa itu adalah persyaratan unofficial. Pabrik itu memerlukan karena gini, kalau ketebalan segini kan setting untuk mesin mesin kemasnya gitu ya, gitu. Itu evaluasinya, ya nanti ada sendiri. Gitu kira-kira. Nanti yang lainnya Anda harus baca di farmakope karena itu akan terus nanti ditanyakan sampai ya minimal sebelum ada lulus itu ya di CBT, di OSC, terutama di OSC ya, kamu mesti nggak lupa. Apalagi ini sekarang Solida atau DTPU 1 ini semester 4 ya, tambah jauh dulu semester 5 ya. Ya mudah-mudahan kamu masih ingat lah untuk 2 tahun lagi gitu. Saya kira gitu. Itu lagi, Mbak. Coba PC-nya, Mbak. Mbak, coba PC-nya, Mbak. Saya Angelina. Iya, Mbak Angelina. Ada yang mau dikomentari, mau ditanyakan? Saya kira 3 pertemuan itu menjadi penting buat Anda. Nanti tinggal detailnya gitu ya, Mbak Angelina. Nanti berikutnya mungkin Pak Helmi dengan unit proses atau Bu Dani, ya nanti Anda sudah bisa masuk di situ. Termasuk praktikumnya nanti kalau dikasih tugas, ya minimal sudah tahu lah. Ya, kecuali Anda tidak memperhatikan sama sekali lah. Ya, jadi ya Mbak Angel, lainnya sudah? Baik, ya Mbak, ada yang mau dikomentari? Tidak ada, Prof. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Termasuk filenya sudah ya Mbak ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan nanti kita tidak ketemu lagi di DTPU 1. Harapan saya. Dan pesan kedua saya, kalau ada masalah,
tolong segera tolong segera ditindaklanjuti. Ya, saya sudah menyampaikan ke Anda, ya sebaiknya Anda peduli sama diri sendirilah. Kalau Anda tidak peduli sama diri sendiri, masa orang lain suruh peduli dengan Anda, kan gitu ya. Umpamanya nilainya, waduh saya kok tidak bisa ini gitu, pas setelah selesai UTS atau selesai UAS, segera saja. Ya, supaya nanti ada treatment yang kita lakukan gitu. Ya, terakhir-terakhir nanti kamu nilainya jelek, kemudian terakhir mau lulus, tidak jadi lulus. Kamu harus bayar UKT lagi, dan seterusnya. Kondisi negara ini tidak baik-baik saja ya. Jadi kita harus efisien ya. Tolong ya paling tidak peduli terhadap diri sendirilah. Ya, sehingga upayanya nanti bisa segera kita lakukan. Kasihan juga orang tuanya yang mungkin pas-pasan ya, mengharapkan anaknya bisa lulus tepat waktu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof.